Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 10 yang saya cintai, saya sayangi, marilah kita melanjutkan pembelajaran akidah akhlak. Dan sebelumnya kita membaca basmalah dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat tercela yang kelima, yaitu riya. Dalam pengabdian kepada Allah SWT, seorang mukmin harus mampu mengkondisikan seolah-olah pandangan atau perhatian orang itu tidak ada. Yang ada semata-mata adalah pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang benar-benar mempunyai kesungguhan dalam beramal, pastilah ia merasakan puas dengan amalnya itu. Dan kebahagiaannya bukan karena amalannya dihargai atau dilihat orang lain. Bahkan tidak membutuhkan pujian orang lain. Dan yang paling penting adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyatakan dengan ungkapannya beliau yang jelas, barang siapa merasa senang orang melihat amalnya, maka dia itu adalah orang yang riya. Orang yang merasa senang dia beramal, ada orang lain yang melihat kok dia senang, itulah yang dinamakan riya. Dan barang siapa merasa senang orang melihat tingkah lakunya, maka dia itu adalah seorang yang pendusta. Itulah ungkapan Imam Al-Ghazali. Riya adalah tingkah laku batin yang harus dipahami dan diwaspadai oleh setiap mukmin. Perilaku riya yang dibiarkan begitu saja pada diri seorang mukmin, maka akan berakibat ditolaknya amal perbuatannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita beramal ini senantiasa ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina, ya, dengan ikhlas, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Agar semua riya adalah tingkah laku batin, ya. Perilaku riya yang dibiarkan begitu saja akan membahayakan seorang mukmin. Karena apa tadi? Karena amalnya tidak terima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Bahkan kebiasaan riya akan berdampak pada munculnya perilaku syirik. Karena sesungguhnya riya sudah dinyatakan sebagai syirik kecil. Ya, riya itu adalah syirik kecil. Agar semua amal dan pengabdian kita kepada Allah tidak terkontaminasi dengan perbuatan riya, maka setiap mukmin perlu memahami segala sesuatu yang berkait dengan riya secara benar. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa riya itu. Riya berasal dari bahasa Arab ra'a, ara, yuri, riya'an, yang berarti memperlihatkan. Bahasa fi'il amarnya ari, perlihatkanlah. Dalam satu riwayat dari Mahmud ibn Labid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa syirik kecil itu? Qala ar-riya. Beliau menjawab, yaitu riya.
Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yauma tujazal ibad bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una bi'amalikum fid dunya. Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya pada waktu dunia, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian pameri. Kalian pameri amal kalian. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lalu lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan pada mereka. Tentu saja jawabannya tidak mungkin. Karena mereka sendiri bingung. Mereka sendiri sedang kebingungan, sedang was-was apakah nanti amal baikku lebih banyak ataukah dosaku yang lebih banyak. Apakah nanti saya akan menerima catatan amal dengan tangan kanan, tanda kebaikan, ataukah dengan tangan kiri? Ya. Jangankan memberi balasan, dirinya sendiri bingung. Adapun menurut istilah riya adalah melakukan sesuatu karena ingin dilihat atau ingin dipuji oleh orang lain. Jadi riya secara istilah artinya melakukan sesuatu karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Apabila seseorang melakukan sesuatu hanya karena ingin dipuji orang lain, maka berarti ia telah melakukan syirik kecil. Perbuatan riya inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terjadi pada umatnya, sebagaimana dalam hadis di atas. Dalam sebuah kesimpulan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa di akhirat nanti ada beberapa orang yang dicap oleh Allah sebagai pendusta. Ada yang mengaku berjuang di jalan Allah hingga mati syahid, padahal dia berjuang hanya ingin dikatakan ini seorang yang hebat, ini seorang pemberani, seorang pahlawan. Ada juga yang mengaku mempelajari ilmu pengetahuan, mengajarkannya karena Allah, padahal dia hanya ingin dikenal sebagai orang yang alim, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai. Ada yang mengaku sebagai dermawan dan telah mendermakan hartanya untuk mencari ridha Allah, padahal dia hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Amalan semua itu ditolak oleh Allah dan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita memang harus bersungguh-sungguh mewaspadai dan mengatasi sikap riya yang meracuni hati. Salah satu cara yang ampuh adalah dengan berdoa. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan doa agar Allah menghindarkan kita dari berbagai sifat yang tercela, antara lain riya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wassum'ati war riya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wassum'ati war riya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekafiran, kefasikan, perpecahan, sum'ah dan riya. Sum'ah itu artinya melakukan sesuatu ingin didengar amalannya, ingin dikenal oleh orang banyak. Kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa riya itu bisa merusak amal, bisa menghilangkan pahala amal. Riya adalah taubahnya seperti penyakit ganas yang dapat menghanguskan apa saja yang dihinggapi. Riya menjadikan semua amal kebaikan menjadi ringan dan bahkan kosong, tidak ada pahalanya. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, sesungguhnya riya membatalkan amal perbuatan. Barang siapa yang riya di dalam sholat, puasa, riya di dalam berdoa, dan riya di dalam melakukan amal kebaikan,
maka batal amal perbuatannya, tidak ada pahalanya dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping menyebabkan batalnya amal perbuatan, riya juga termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan Al-Qur'anul Karim menganggap dosa ini sudah termasuk ke dalam batasan kufur. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 264. Janganlah seseorang membatalkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaq. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma'ahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu sultan. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan amalmu, sedekahmu dengan mengundat-undat dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer kepada orang lain. Perumpamaannya adalah seperti batu, ya batu besar, batu yang halus. Kemudian di atas batu itu ada tanah. Kemudian turun hujan lebat sehingga tanah itu akan hilang dari atas batu. Kemudian Al-Quran mengatakan seperti orang yang menginfakkan hartanya. Tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga perlu kita ketahui bahwa riya bagian dari syirik. Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa orang yang riya dipanggil dengan seruan wahai orang musyrik. Karena sholat yang didirikan, puasa yang dikerjakan, semua itu tidak dilakukan semata-mata untuk Allah, melainkan juga untuk manusia. Riya itu pada hakikatnya adalah syirik. Apa yang dikatakan oleh para penyembah berhala. Ya, mereka orang yang menyembah berhala itu dia tidak semata-mata hanya menyembah berhala, tapi berhala ini disembah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, begitu juga orang yang riya, ya dia melakukan sesuatu selain karena Allah, juga karena orang lain, karena manusia, sehingga berarti dia itu menyamakan manusia dengan Allah. Hal yang perlu diperhatikan dan diwaspadai adalah bahwa riya itu samar dan tersembunyi, sangat-sangat tersembunyi. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa perumpamaan riya itu bagikan semut hitam, semut kecil yang berwarna hitam. Dia berjalan di atas batu yang berwarna hitam di tengah malam yang gelap gulita. Sehingga sangat-sangat samar, sangat halus sekali. Bahkan kadang-kadang atau kebanyakan orang yang melakukan riya itu tidak menyadari bahwa dia telah berbuat riya. Menjadikan manusia riya merupakan jalan yang sangat disukai oleh setan. Oleh karena itu, kita semua harus waspada terhadap riya. Jangan sampai kita termasuk orang yang bermuka dua. Setan lebih suka menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam melalui jalan ibadah. Setan lebih suka menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam melalui jalan sholat dibandingkan menjerumuskan manusia dengan jalan maksiat. Anak-anakku kelas 10 yang dirahmati Allah, yang saya cintai dan saya banggakan, demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjauhkan kita semua dari sifat-sifat tercela, dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, di antaranya adalah riya. Untuk pembelajaran kali ini kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.